KPM, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Halo Sobat KPI, salam komunikasi. Selamat datang kembali di KOKSM, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Dengan aku, Tarifati Zakwan. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang deket banget nih sama mahasiswa, terutama buat kalian yang aktif di kampus. Nah, antara akademik dan organisasi, gimana sih cara menjaganya? Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, di mana dia udah terbukti bisa survive dan aktif di dua dunia ini, akademik dan organisasi, terutama di Senat Mahasiswa. Kita bakal tanya-tanya gimana sih cara dia atur waktu, ngadepin tekanan, sampai tips supaya biar tetap waras dan aktif. Nah, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita, Kak Najat Taqiyuddin, mahasiswa aktif sekaligus pengurus Senat Mahasiswa di UIN Salatiga. Halo. Halo Kak Najat, apa kabar? Alhamdulillah. Tapi tadi ngomong-ngomong soal kewarasan, emang muka saya terlihat waras ya? Emang ada sedikit gangguan ya Kak? Enggak, bercanda. Saya tetap waras menjalani dua dunia itu tadi ya. Dua dunia yang berbeda itu tadi, antara akademik maupun organisasi seperti itu. Ini perkenalan dulu ya? Ya, silahkan. Baik, nama saya Najat Taqiyuddin. Saya berasal dari Sumatera Barat. Di sini di UIN Salatiga di Fakultas Dakwah ini saya di program studi komunikasi penyiaran Islam angkatan 2023. Dan juga di sini saya menjabat sebagai kepala badan legislatif di Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah gitu. Keren banget ya guys. Terus Kak Najat sekarang kesibukannya apa aja nih? Ngomong-ngomong soal kesibukan, mungkin ini di awal Agustus ya, kemarin bulan belum Agustus ya? Masih Juli Kak, Juli awal. Oke, oh iya, sebelumnya kemarin di bulan Juni itu ya, dengan segala ketibuk-ketibuknya, ya apa sih yang ya sama kok pada umumnya dengan teman-teman mahasiswa ya, ngerjain UAS ya, nyelesain UAS. Terus banyak proyek-proyek dari UAS juga, yaitu salah satu kesibukan dan juga hal-hal yang udah dihadapi oleh saya sendiri sebagai mahasiswa dan juga teman-teman mahasiswa pada umumnya. Nah, mungkin kalau akhir-akhir ini di bulan-bulan awal ini banyak istirahat aja sih, biar yaitu menjaga kewarasan. Oke, karena emang bertepatan sama libur semester ya Kak. Mungkin organisasi sama kampusnya kan juga lagi libur buat mereflekskan diri. Oke. Nah, kenapa sih Kak di tengah padatnya jadwal perkuliahan nih, kenapa Kak Najat memilih untuk aktif di organisasi, apalagi di Senat Mahasiswa? Oke. Pertama, sebenarnya dari awal maba terus sampai sekarang saya kan sebelum di Senat Mahasiswa juga saya masuk di salah satu organisasi intrakampus, juga himpunan mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam ya, dengan teman-teman juga Mbak Tari dan juga teman-teman angkatan 23 yang lainnya dulu. Ya bagi saya itu adalah salah satu peluang, juga pengalaman, kapan lagi hal-hal kayak gitu bisa dicapai gitu, bisa dilakukan. Nah, terus kenapa saya memilih Senat Mahasiswa? Karena gini, dulu saya merasa di himpunan itu banyak sekali dengan agenda-agenda yang sifatnya kayak pengadaan kegiatan yang mana itu buat buat seru-seruan dan juga hampir seperti event organizer kayak gitu. Jadi kayak ada kemarin itu kompes, terus ada seminar dan sebagainya. Nah, saya sendiri menyadari bahwasanya saya lebih prefer di bagian otak kayak gitu. Saya lebih suka mikir kayak gitu. Jadi saya lebih cocok kayaknya cenderung ke arah Senat Mahasiswa seperti itu, bukan ke lembaga eksekutif mahasiswa, entah itu Dema maupun himpunan kayak gitu. Jadi saya memilih Senat Mahasiswa sebagai kapal baru saya, dan juga belajar banyak juga nanti sana. Kalau ngomongin soal Senat Mahasiswa itu kan artinya kalau di ranah nasional itu adalah DPR-nya gitu loh. Jadi ya kayak pemegang kebijakan juga gimana caranya buat
belajar legislatif juga, terus ya intinya bisa berusaha buat menjaga stabilitas antara ormawa ke ormawa yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, itu kan tadi di senat mahasiswa kan bener-bener udah padat banget nih Kak. Di perkuliahan juga udah padat banget, apalagi ditambah di organisasi senat mahasiswa lagi. Itu kan aja nih, cara atur waktunya gimana tuh? Oh, cara atur waktu. Sebenarnya kalau apa namanya, ya tetap nerapin yang namanya skala prioritas kayak gitu. Kalau orang tua nyuruhnya kuliah ya di sini buat kuliah, kan hari ini seperti itu. Pun saya juga berusaha menerapkan hal itu gitu loh. Nah, tetap skala prioritas utama saya nomor 1 itu adalah akademik terlebih dahulu gitu Mbak Tari. Terus kedua adalah ya organisasi itu merupakan apa namanya hal-hal ruang-ruang belajar bagi saya juga. Jadi ya mau nggak mau saya juga harus berorganisasi, karena banyak yang bilang juga bahwasanya ya di kampus, di kelas-kelas kami itu cuma dapat 30 atau 25%-nya doang, selebihnya kamu dapat di luar. Nah itu orang-orang mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu ada yang memilih untuk bekerja, buat freelance, dan juga buat berorganisasi. Nah saya menjadi salah satunya, yaitu mahasiswa yang berkuliah dan juga berorganisasi seperti itu. Oke. Nah, ini kan udah jalan hampir udah setengah periode ya. Oh iya udah. Itu sejauh ini tantangan apa aja sih Kak? Tantangan apa aja? Kemarin itu karena saya juga nggak cuma di badan legislatif, tapi juga di Komisi B. Komisi B itu mitra dengan himpunan mahasiswa program studi di Fakultas Dakwah. Nah itu kalau di Komisi A itu kan bermitra dengan Dema, jadi agendanya nggak terlalu padat karena mitranya cuma dengan satu lembaga. Nah kalau di Komisi B sendiri saya bermitra dengan 5 lembaga, 5 HMPS yang ada di Fakultas Dakwah. Nah itu waktu kita mau buat reses lah, terus kita mau buat rakor lah. Nah jadi harus nyamain timeline dengan mereka dulu, terus ngelegain waktunya juga. Jadi ya 5 lembaga ini memang di Komisi B itu bertanggung jawab penuh untuk bertemu dengan 5 lembaga ini. Dan harinya pun berbeda-beda, nggak bisa di satu tempat yang sama gitu. Capek banget pasti ya? Ya namanya juga belajar, capek lelah itu pasti ada, tapi ya kalau capek terus ya kapan mau lanjut jalan kan gitu. Nah dari Kak Najih sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa kewalahan gitu atau rasa pengen menyerah karena saking capeknya, atau mungkin tekanan-tekanan yang ada itu tadi? Oh gitu. Sebenarnya kalau agenda lagi padat-padatnya itu ada ya. Contoh kemarin juga itu salah satunya waktu berpapasan dengan UAS lah, dengan agenda-agenda ya ulangan-ulangan yang mana itu juga bertepatan dengan agenda Ormawa sendiri, senat mahasiswa sendiri. Jadi ya gedibuk-gedibuk lagi kayak gitu. Ngomongin kewalahan, caranya itu kayak gimana ya? Biasanya itu saya gini, Mbak Tari, kalau rapat ataupun ada agenda itu kan biasanya pagi. Nah saya berusaha memaksimalkan, meminimalisir buat nggak molor, biar datang tepat waktu, biar datang rapat ataupun datang pada agenda itu saya minta tolong pada teman-teman saya, karena kebetulan juga saya temannya banyak, alhamdulillah, dan dimanapun saya di organisasi itu saya menganggap mereka seperti keluarga saya kayak gitu. Contoh di senat mahasiswa sendiri, aku sering banget minta tolong ke Winda, ke Sasa, ke Dila ataupun siapapun itu, bahkan ke ketumnya juga, itu buat besok bangunin aku ya kalau mau rapat, berangkat rapat kayak gitu. Pun juga teman-teman yang lainnya besok telepon, bangunin buat rapat, buat besok aku ada agenda kayak gini. Nah itu juga bisa digunain teman-teman. Jadi bukan memanfaatkan, enggak, tapi gimana ya, saling membantu kayak gitu. Namanya juga manusia, terus makhluk sosial, juga organisasi kan nggak cuma satu orang yang menjalankannya,
karena organisasi itu terdiri dari banyak orang yang punya tujuan yang sama kan kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal pengen menyerah, ya itu cuma perasaan sesaat aja sih, karena bagi saya nggak ada apa namanya kata menyerah itu cuma satu, mati gitu loh. Jadi kalau masih bisa hidup, kenapa aku harus menyerahkan kayak gitu? Itu sih Mbak Tari. Oke, guys, ternyata di podcast yang singkat ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Naja. Nah, mungkin buat teman-teman KOKSM nih, bolehlah tulis pelajaran apa aja yang bisa teman-teman ambil dari cerita-cerita Kak Naja tadi di kolom komen ya. Nah, di penghujung podcast nih Kak, ada gak sih kesan-pesan mungkin atau kata-kata motivasi buat teman-teman KOKSM yang lagi nonton? Apa ya, mungkin semangat aja buat teman-teman, karena hidup itu juga pilihan. Kalian di sini sebagai mahasiswa, ya saya harap prioritas utamanya juga kuliah sama dengan saya, dan organisasi itu nomor kesekian. Kalian juga punya tanggungan banyak, tanggungan moral ke orang tua, terus mungkin nanti kalian harus mencukupi kebutuhan sendiri kayak bekerja dan sebagainya. Jadi hidup itu pilihan. Kalian bisa memilih apapun itu yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kata-kata dari Kak Naja tadi bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman KOKSM ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin cukup itu Kak podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen tahu keseruan-keseruan lainnya, silahkan like, share, dan subscribe akun YouTube KPI UIN Salatiga, karena di sana bakalan banyak banget info-info menarik lainnya. Oke, terima kasih Kak Naja atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. See you. See you.